Jadi hari ini adalah hari kedua kami di Singapura. Kita menuju ke tempat breakfast cari makanan di basement ya. Ini saya lagi sama Reno. Halo. Di belakang ada Mimi dan Astri. Kita lagi mau persiapan menuju ke NUS hari ini. Lumayan jauh dari tempat kita, hotel kita. Ikuti perjalanan kita, oke? Kita menuju ke NUS, naik bis. Satu-satunya bis menuju NUS harus kita capai karena perjalanan sekitar 56 menit. Kita akan ketemu sama Prof Widodo dan diajak untuk tour. Rencana mau ke itu aja lah. Iya. Menarik. Tapi sebetulnya banyak proyek-proyek menarik karena sebetulnya Singapura sendiri kan sudah kembali lagi ke normal ya. Iya, Kan, terus 12 tahun lalu ya, Architectural Digest yang bilang one of the 6 most beautiful sustainable building in the world. Tapi sebetulnya ini no brainer. It's just a simple vernacular architecture. I see. Didesain oleh Chris Lee, karena kami nggak boleh mendesain sendiri, tapi kita jadi klien yang rewel. Karena kita pengen membuat sesuatu yang sama sekali baru, yang belum pernah ada di sini, yaitu ya net zero. Pada 3 tahun, 4 tahun yang lalu itu net zero kan baru mulai. Yang kedua, kita ingin di atas Green Mark. Di atasnya. Green Mark. Berarti gold di atasnya. Gold, bukan. Green Mark itu sendiri kan hanya spreadsheet, terus belum dibangun udah bisa dapat platinum. Iya. Itu kan ngomong kosong. Jadi kita, karena setelah dibangun bisa jadi nggak green kan. Gitu. Nah, kita pakai standar baru well building standard. Well building standard yang dari US, itu private. Yang bukan hanya dari sisi material atau performance, tapi dari sisi mindset, health, dan lain-lain. Jadi unsur manusianya itu, kesejahteraan, wellness-nya itu lebih utama. Lebih holistik ya. Dan ini the first gold standard, the top di Asia. Yang pertama, karena belum banyak diterapkan di mana-mana. Yang misalnya dari kualitas udara, kalau yang standar Singapura itu masih standar internasional di SI-nya. Tapi di sini harus di bawah, harus mendekati zero. Nah, dan standar itu mewajibkan bangunannya udah jadi dulu, baru dievaluasi tiap tahun. Jadi nggak bisa dapat sertifikasi sebelum walk the talk, just talk. Sebelum beroperasi. Ya, jadi karena kita kan sebagai bangunan akademik itu kan jadi benchmark ya. Artinya karena kita belum pernah ada, maka aturan bangunan, kebakaran dan lain itu bisa lebih bebas. Tapi hasilnya kita berikan pada Bapak. Jadi kayak BCA, URA, semua mengamati dengan cermat lalu akan mengubah peraturan dan standar-standar nasional lewat ini, gedung ini. Nah, masalah net zero itu bukan terus kita lepas dari power grid. Ya, tetap kita nyangkut ke power grid karena apa? Karena teknologi baterai itu belum bisa menjamin. Ya, sampai satu saat nanti teknologi baterai bisa cukup untuk paling nggak sehari atau 2 hari. Ya. Tapi jadi tetap plug di power grid, tapi kalkulasi selama 1 tahun itu harus net zero. Ya, energy consumption dan production dari solar panel yang di atas itu harus 0. Dan ternyata setelah beroperasi setahun, 2 tahun, 3 tahun, kita surplus 30%. Jadi targetnya net zero, tapi kenyataannya energi positif. Lalu ini kan baru nih, kita renovasi yang SDI 1, terus SDI 3. Targetnya super low. Ya karena recycle kan, dan dengan sistem aircon-nya segala macam udah
sudah lama gitu. Tapi kemudian karena kita punya surplus, kita lempar ke sana, dia jadi net zero. Nanti setelah itu ini selesai, nanti belum dipakai resmi Januari, tapi kita udah pakai Studio Green. Nah, kita bisa lihat juga yang renovasi di SDI 1 sama 3 itu. Lalu SDI 2 yang bangunan lama itu setelah ini selesai, rencananya kalau ada duit mau langsung jadi energy positif dari awal dan net zero waste. Jadi ada target lain, karena kan ini hanya ngomong energi, tapi waste-nya jadi zero demolition. Kalau yang ini masih ada kurang lebih 5%, 10% demolition untuk bikin lubang atau apa di bangunannya. Kalau ini sama sekali tidak. Nah, dengan demikian maka kita akan jadi create snowballing effect. Jadi seluruh kampus one by one sekarang udah dipasangin solar panel semua, jadi super low di bangunan lama. Tapi pada saatnya bangunan itu direnovasi, itu langsung bisa disedot ke net zero. Nah, kalau seluruh kampus sudah net zero, maka seluruh kota bisa mengikuti. Nah, dengan cara itu maka Singapura dengan berani bilang 2030 net zero target tercapai, Paris Agreement tercapai. Sementara negara lain kacau. Ya, kalau karena kita kecil kan, jadi gampang gitu. Oke, nah sekarang soal net zero nih, prinsipnya gimana? Kalau kita, kenapa kita adopsi wellness, perubahan mindset itu penting. Kalau kita bisnis as usual, makan as usual, kerja as usual, segala macam, maka kebutuhan bidang dari solar panel yang ada itu 3 kali lipat dari footprint bangunan ini. Ya kan? Tapi kalau kita mau independen, artinya tidak ngambil energi dari tempat lain, maka harus direduksi 2/3 di zone. Jadi walaupun sudah di zip itu, kalau bisnis as usual ya nggak cukup. Nah, gimana caranya supaya cukup? Sama yang ngurangin energi kan, energi yang terbanyak itu dari aircon. Jadi kita gunakan hybrid aircon system. Tetap ada ducting kan? Tapi kita nggak ada chiller di sini. Kita hanya narik dari gedung yang lama. Dan udara itu yang ditiup itu 28 derajat. Fresh, 28. Jadi nggak 24-25. Lalu dibantu pakai kipas. Kipasnya pakai sensor. Jadi kalau memang udaranya masih tahan, ya nggak muter. Kan? Nah, kalau misalnya sudah agak hangat, dia mulai muter. Lalu ambient temperature yang kita rasakan di badan itu 24-25. Netral. Nah, begitu sudah turun dari itu dia naik lagi, mati lagi. Nah, terus dikasih kayak ceiling kayak gitu itu karena kita tes di beberapa tempat kayak di studio gitu ya, sebelah kan muter tuh ya pelan-pelan. Itu supaya kertas di meja itu nggak lari-lari, supaya angin itu tidak sampai mengganggu permukaan meja, jadi harus di diffuse. Kacau-kacau di atas. Nah, diaduk kan? Nah, terus jendela itu bisa dibuka di studio. Seandainya AC-nya mati atau sumpah, buka aja dan tidak akan merugikan dari sisi energi. Jadi memberikan kesempatan pada setiap orang untuk independen dari aircon. Dan kedua, kayak tadi ya, mengurangi energi dari penggunaan aircon dengan suhu yang lebih tinggi. Lalu ketiga, cahaya. Jadi cahaya alami sebanyak mungkin, makanya semuanya kaca. Mengurangi lampu LED, walaupun LED tapi kurang. Nah, kaca ini jadi problem baru karena fire ratingnya katanya nggak bagus gitu. Tapi makanya kita pakai double glass dengan lapisan chemical tertentu yang menaikkan fire rating ini. Jadi BCA Fire Department memberi benefit of the doubt, boleh dicoba di sini anggap sebagai testing, dan kalau itu lewat berarti ya standar Singapura bisa naik kan. Kita bisa mengizinkan seluruh bangunan di sini untuk all glass. Nah, all glass ini juga untuk menciptakan suasana transparansi lah, bisa saling lihat, vibrancy. Itu kan second, tapi nomor pertama soal energi. Natural light. Nah, kemudian semua lift disembunyikan. Nggak ada 2 tetap. Satu disembunyikan karena arahnya dibalik untuk barang sekaligus. Satu lagi di fire lift itu fire staircase. Ada petunjuk, ada kalau mau pakai kursi roda, tapi disembunyikan.
Dan sengaja kita cari lift yang paling lambat dan murah supaya sebel kalau nunggu. Akhirnya terus tangganya didesain seseksi mungkin untuk membuat orang naik turun. Nah itu untuk wellness tadi ya, karena kesehatan, karena segi energi. WC diselang-seling, lagi perempuan di lantai yang beda. Tapi yang disable toilet itu genderless. Jadi efisiensi. Ruang kuliah kayak gini nggak perlu pakai meja, nggak perlu pakai kursi. Ya, kan enak kan sambil duduk, sambil pakai tablet dan lain. Terus semua ruang itu fleksibel, studio itu nggak fix mejanya, gampang digeser-geser, gampang dikonfigurasi. Jadi dengan upaya itu maka seluruh penggunaan energi itu selama setahun bisa drop 30%. Nah, selain energi kita juga berpikir soal air, karena Singapura kan tidak mandiri dalam hal air, tetapi ada new water, jadi di recycle. Dan ada yang namanya ABC Water Program, aktif karena air itu jadi pakai blue bersih sama clean. Nah, ABC program. Jadi dasarnya itu seluruh air hujan itu di recycle. Seluruh air hujan. Jadi atap ini selain solar panel itu juga harvesting water. Kemudian ada tandon di atas 50 meter kubik. Dipakai untuk sprinkler, dipakai untuk melontar WC, dipakai untuk irigasi. Karena makin banyak green kan makin banyak air. Sisanya di bioabsorption, ini yang harus ngeret si Anis di sini untuk tahu caranya, bukan bikin lubang, nggak sesimpel ini ada tekniknya, ada kasih lihat sepanjang mungkin, kemudian resapannya dalam, kemudian panjang itu dikasih gembur oleh native plants. Tanaman yang nggak perlu perawatan, tapi dia bisa menggemburkan tanah, menambah absorpsi, dan itu bisa 3 atau 4 level sebelum dilepas dari biofiltering di sini ke sistem pembuangan air permukaan kota. Ya, itu kita bisa memberikan sumbangan dalam hal net zero water. Ya, maksudnya water itu sangat penting lah. Yang ketiga ini yang sedang dimulai itu food edible garden. Nah, ini dimulai dengan teman-teman dari landscape architecture, ini di dalam architecture juga, aktivis mahasiswa untuk mulai menanam rewilding istilahnya. Jadi tadi menggemburkan tanah dengan cara organik, dengan tanaman lokal, tanaman native yang tidak memerlukan biaya dan tahan cuaca, tapi sekaligus ditambah tanaman-tanaman yang bisa dimakan, singkong, pisang, kayak gitu. Itu jadi mulai pilot project. Jadi dengan 3, satu adalah energy security, 2 water security, 3 food security, maka sekarang negara ini akan menjadi semakin independen, tidak gampang dibully negara lain. Jadi apa yang saya mau lakukan sekarang, kita jalan, ya, lihat gedung ini dari atas sampai ke bawah, lalu kita lihat gedung yang direnovasi. Lalu kita jalan ke arah engineering building, dan di situ tuh tadinya ada ruang terbuka di tengah, courtyard yang dirubah menjadi co-working space. Jadi ada beberapa kasus lah. Nah kemudian kita nyebrang ke cultural center, kemudian museum diversity, kita nggak masuk, kita keluar aja lalu nyebrang masuk ke U-Town. Nah U-Town sendiri udah agak lama, itu sudah platinum sejak berapa puluh tahun yang lalu. Tapi konsep dari walkability, konsep dari net zero memang sudah diterapkan sejak lama di sana. Ya, nah, terus dari sana silakan makan siang, lalu ke cafe. Tapi banyak bangunan yang lama itu sebetulnya ya old mindset. Yang paling baru itu ini. Kita ada prinsip tiap hari dibersihkan, apapun yang ada di lantai, bye-bye. Hilang. Mindsetnya berubah. Satu ruangan panjang. Tuh, kan? Lihat tuh. Nyala. Goyang. Tadi mati. Ini kertas nggak bergerak ya? Di Dan level ini. feel ruangannya sebenarnya sejuk aja ya? Sejuk aja. Cahayanya cukup dari sana, nggak usah nyala. Atas nggak perlu pakai ceiling, itu kan langsung atap beton dikasih thermal. Iya. Seat. Isolasi. Itu suara saya juga nggak bergema kan? Iya. Karena di diffuse oleh Ini ya. semua expose, jadi kalau ada yang bocor, ada apa, gampang maintenance.
yang buat main view-nya. Iya. Ini keliling ya berarti ada. Ya. Kemarin bikin pameran ekor. Ke Bandung sama ke Jakarta ya. Oh, ini reservoirnya gitu ya. Yang terakhir sebelum dilepas. Oh, Ini juga sebelum tempat dibuang ke- favorit saya untuk ngasih kuliah. 20 orang duduk di bisa sini. bisa jadi ini ya, sunken Relax kan? garden. Tuh, jadi pada saat nggak digunakan bisa dipakai untuk studio. Nanti studio selesai, air resin kita bisa jadi ruang wisuda, ruang untuk akreditasi, ruang apapun, pameran karya proyek akhir, seminar. Fleksibel. Tinggal ngatur jadwal kan, dan nggak mungkin kita bikin paralel pada saat masa perkuliahan terus ada seminar Iya. internasional gitu kan, nggak mungkin. Jadi Iya. efisiensi penggunaan space. Hello. Halo. You welcome. Good Halo. friend of Komeng, Coming ya. pembimbingnya untuk rapat. Hmm. Seru kan lihat sense of normalcy, normal. Jadi Standar. part 1, nanti tingkat 4 mereka dapat 3. Nah, yang itu yang fresh air yang masuk. Oh. Jadi dirubah jadi sentral tapi hybrid. Hmm. Oke, tadi kita udah dari NUS dari pagi sampai siang, tapi kita nggak sempat menuju ke One North ya, karena kehujanan. Jadi kita sekarang udah ada di daerah Bengkulen. Kita mau ke keliling-keliling School Design and Environment dan School of Architecture-nya ya. Terus School of Technology juga, bareng sama Profesor Johannes Widodo, dan kita banyak banget dapat informasi ilmu terkait dari konsep kampus di NUS tadi. Itu seru banget. Mungkin kita akan ketemu lagi, kita kesana lagi mungkin tahun depan akan lebih seru lagi karena akan ada sesuatu yang baru. Nah, sementara kita udah ada di Sota. Ya, ini karya dari WOHA, sama seperti Oasia kemarin ya. Oke, dari Sota kita jalan sedikit ke arah stasiun MRT Dobigot. Sini ada karyanya SCDA yang waktu itu kalau nggak salah ini sayembara ya, yang dimenangkan oleh SCDA. Ini sebenarnya bagian daripada extension dari stasiun MRT-nya yang di bawah. Yuk kita lihat. Itu nanti ada kayak teater outdoor-nya di sisi kiri, kita bisa lihat nanti. Oke, hari ini sudah selesai, hari kedua kita
Jalan-jalan diakhiri dengan tadi sempat main ke Orchard dan sekarang udah masuk kamar. Kita akan istirahat dan besok kita akan jalan-jalan lagi. Kemana jalan-jalannya ditunggu aja, oke?